Harus semua harta kita keluar lewat jalur zakat, enggak harus gitu Pak. Apalagi memang di dalam agama Islam masing-masing tuh ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya nih Pak, kita baru kelahiran bayi, ya kan? Bersyukur nih kita pada Allah, kita sedekah sama orang-orang, beli kambing, kalau anaknya laki 2, kita potong kambingnya, kita masak, orang-orang kita ajak makan, itu sedekah itu Pak. Emang begitu aturan mainnya. Datang musim haji, ya kan, kita beli kambing, kita potong, ya dagingnya masih mentah, kita bagiin. Itu udah ada aturan-aturannya. Nah sebelum itu waktu nikah, ya kita potong kambing, kita ajak makan orang-orang. Itu seperti perintah Nabi juga, aulim walau bisyatin, lakukanlah atau adakanlah walimah. Ini kepada Abdurrahman bin Auf yang dia pengantin baru Pak, bikin dah walimah ya, walau bisyatin, walaupun cuma dengan seekor kambing. Seekor kambing kalau ukurannya orang Arab Pak, itu sangat-sangat sederhana Pak, sederhana banget. Soalnya gini Pak, kalau kata Nabi walau bisyatin, walaupun cuma dengan seekor kambing, berarti tamunya 4 doang Pak. Karena orang Arab kalau makan kambing 1 orang 1 paha gitu. Jadi kalau 1 ekor kambing tamunya 4 gitu. Tinggal dihitung aja, lo mengundang berapa tamu? 100. Nah 100 bagi 4, 25 ekor ente sembelih begitu Pak. Ya kalau orang Arab dibilang makan kambing, kambingnya Pak yang dimakan. Kalau kita dibilang makan kambing, nasinya yang banyak gitu ya. Nah dagingnya mah cuman 1 tusuk doang Pak, sama 2 tusuk lah paling banyak begitu kan ya. Jadi kita seekor kambing yang datang 2 RT ya kan, rame semua pada makan kambing ya, banyakan kuahnya kata Nabi. Iya sih, kuahnya doang kita dapat gitu. Balik lagi jamaah sekalian, yang agak sulit itu kalau kita meninggalkan semuanya dan mikirnya cuman zakat, 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 dan zakat. Ini saya tekankan, kenapa? Karena sekarang ini banyak orang berpikir bahwa mentang-mentang zakat itu adalah rukun Islam gitu ya, semua tuh dialihkan ke zakat. Bapak punya gaji tiap bulan, zakat gitu. Padahal enggak perlu dizakatin karena memang tidak ada ketentuannya. Kalau Bapak punya duit senilai emas, ya kan, emasnya kan tadi berapa nisabnya? 85 gram ya. 1 gram itu kan kalau kita rupiahkan kira-kira 1 juta dah, yang gampang ya kan. Berarti Bapak harus punya duit berapa? 85 gram berarti 85 juta. Itu pun nganggur selama setahun baru kena zakat. Nah kalau gaji 10 juta, 15 juta, dari mana dia kena kewajiban zakat? Enggak kena Pak. Lagian begitu terima juga langsung buras, langsung bayar tagihan, bayar ini, bayar itu dan sebagainya. Lebih kagak nombok yang ada Pak, gitu kan. Nah kalau begitu kita bilang zakat, maksa banget. Zakat apaan? Kagak ketemu yang namanya nisab, kagak ketemu yang namanya haul. Padahal zakat itu harus dibangun di atas nisab dan haul, gitu kan Pak. Nah saya mengatakan, tapi kalau Bapak punya gaji walaupun pas-pasan, Bapak pengen sedekah boleh nggak sih? Boleh. Aturannya gimana Pak Ustadz? Aturannya 1, Allahumma turja, ya Allah atur aja. Saya ikhlasnya cuma goceng Pak Ustadz, bayar kasih. Saya ikhlasnya 200 ribu, ya udah keluarin gitu. Seikhlasnya Allahumma turja, karena nggak ada aturan. Sesuatu yang di bawah dari nisabnya zakat, Bapak mau keluarin itu silahkan. Makin banyak pastinya makin bagus ya kan. Tapi jangan dipaksa-paksa. Kalau harta itu belum memenuhi nisabnya lantas dibilang zakat. Enggak bisa begitu Pak. Kayak gini, Bapak pengen banget sholat zuhur, tapi waktu baru 10:30. Bapak sholat zuhur tetap aja kagak sah, kagak terima. Kalau 10:30 sholat apa namanya? Sholat duha. Duha wajib kagak? Enggak. Kalau kita sholat duha dapat pahala, dapat. Kalau kita nggak sholat dosa nggak, gitu kan. Entar begitu azan zuhur baru kita sholat zuhur, kan begitu ketentuannya. Zakat gitu juga Pak. Nah kalau belum waktu, belum emang ada ketentuannya,
pengen banget nih keluarin aja. Jatuhnya bukan zakat, jatuhnya sedekah, jatuhnya infak. Atur aja. Mau berapa nih kira-kira? Atur aja, terserah. Tapi kalau hartanya tadi udah berbentuk, nisabnya sudah masuk, haulnya sudah masuk, ya berarti keluarin zakatnya, gitu. Makanya ada orang bingung gini, Pak Ustadz, ini tabungan saya emang udah kena nih nisab dan haul. Cuman begini, waktu lagi gajian kan saya udah keluarin zakatnya 2,5%. Apa kita kena double? Saya bilang, ente waktu tiap bulan ngeluarin 2,5% itu mah bukan zakat. Itu adalah sedekah aja biasa, karena nggak ada ketentuan teks dari Quran, dari hadis nggak ada. Kalau ijtihad emang banyak, tapi namanya ijtihad itu ya bisa kita terima, bisa enggak. Sedangkan Anda punya duit, nisabnya sudah, haulnya sudah, ya itu wajib. Berarti kena double? Enggak, kenanya cuma yang setahun sekali itu aja. Nah yang tiap bulan jangan dibilang itu saya udah zakat, itu bukan zakat, gitu Pak. Itu sering kejadian. Ada lagi yang nanya yang kedua gini, Pak Ustadz, ini kan saya jadi amil nih, orang-orang pada bayar zakat ke kita. Nah ada permintaan nih, masjid AC-nya rusak, pengen dibenerin, beberapa mau dibeli, boleh nggak kita beli itu semua pakai uang zakat? Saya bilang begini, kalau uang zakat nggak boleh, karena zakat itu kan sudah ada 8 asnafnya di dalam Al-Quran. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum, dan seterusnya. Itu kan sudah ada. Nih saya bacain ayatnya yang beneran dikit Pak, biar nggak salah. Surat At-Taubah juga. Kalau yang tadi 34, 35, 36 atau 34, 35, yang ini ayatnya ayat 60 At-Taubah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang namanya zakat itu Pak hanya boleh diberikan kepada 8 asnaf: fakir, miskin, amil, mu'allaf, wafir riqab dalam rangka membebaskan budak, wal gharimin orang yang tercekik dengan hutang-hutangnya, wa fi sabilillah orang yang mau berangkat perang jihad di jalan Allah, dan wabnis sabil orang yang kehabisan bekal. Itu saja yang boleh disalurkan. Nah kalau bahkan Pak, anak yatim aja nggak masuk tuh Pak di sini. Anak yatim, ya bukannya anak yatim boleh dikasih zakat? Ya tergantung yatimnya, yatim yang fakir Pak, yatim yang kaya. Boleh jadi bapaknya kaya Pak, miliuner, ya kan? Meninggal dapat warisan banyak, yatim sih, tapi nggak berhak dapat zakat karena dia tidak termasuk fuqara wal masakin. Janda gitu juga Pak, ya. Apakah janda berhak menerima harta zakat? Tergantung. Kalau Ayu Ting Ting janda kaya, ya kan, banyak kan dia duitnya sama kita. Ya kalau janda kayak model Ayu Ting Ting mah bukan kasih zakat Pak, kasih nafkah gitu, atau kasih mahar gitu, lain lagi ceritanya begitu. Nah jadi Pak, 8 asnaf itu nggak bisa diotak-atik, itu Quran gitu. Nah orang sekarang ya itu zakat buat inilah, buat itu dan sebagainya, dicari-cari aja kira-kira yang sekiranya bisa diijtihadkan, dan biasanya bocornya itu lewat jalur fisabilillah. Pak, fisabilillah itu kalau aslinya ketika Quran turun di masa Nabi itu kan buat para sahabat yang pengen ikut jihad. Kan kalau perang tuh Pak, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, macam-macam tuh Pak, kan butuh modal itu. Nggak cuma sekadar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enggak. Kata Nabi, mana kuda lo? Nggak punya Rasul, nggak usah ikut. Masa perang berbulan-bulan Pak, perjalanan jalan kaki sampai sono lu pijit-pijitan capek. Naik kuda perang tuh mahal. Mana senjata lo? Nggak punya ya Rasul. Masa perang tangan kosong, lu kata full body kontak. Ya kan harus punya pedang, punya apa namanya perisai, punya helm, punya segala sesuatu, baju besi kan harus punya itu, dan mahal itu Pak, ya kan.
Dan bahkan kalau meninggalkan anak istri ke tempat perang yang berbulan-bulan, kan anak bininya mesti dikasih makan. Duitnya siapa? Ya duitnya dia lah. Namanya orang jihad bukan cuma fisik, duit juga. Nah banyak sahabat di Madinah saat itu kalau fisik oke, duitnya kagak ada. Jadi kalau Nabi berangkat rombongan perang kemana, dia pada nangis-nangis tuh Pak. Nabi lu kagak ikut? Ya kagak punya modal gitu Pak, nggak punya duit buat biayain itu semua. Nah dari situlah kemudian Allah turunkan ayat ini, bahwa mereka yang punya semangat jihad yang tinggi, kalau nggak punya duit, disubsidi sama negara, dikasih tuh, nih buat lu, buat sana belanja alat-alat perang dan sebagainya. Itu fisabilillah tuh itu sebenarnya, bukan ustadz ceramah di masjid pulang pergi naik Pajero dapat amplop gede fisabilillah. Ya enggak lah. Fisabilillah tuh jihad dalam arti fisik gitu. Bisa jadi dia dibunuh, ya kan? Di perang itu bisa jadi dia yang membunuh, kan gitu. Aslinya itu Pak. Nah di zaman sekarang karena perangnya udah kagak ada, akhirnya banyak yang ijtihad. Ini kan ustadz memperjuangkan agama, udah dah anggap aja itu jihad gitu Pak. Nah setuju atau enggak setuju itu panjang ceritanya, tapi yang jelas gitu ya, amil zakat tuh puyeng Pak hari ini. Ini gimana nih, boleh apa enggak? Ya kan, kalau aslinya kan enggak Pak. Buat bangun masjid aja, pesantren, madrasah, jelas itu fisabilillah sih sebenarnya. Tapi apa sesuai dengan contoh yang ada di masa Rasulullah? Panjang itu Pak diskusinya, saya persingkat aja, pokoknya ribet aja begitu kan. Nah jamaah sekalian, sementara duit zakat udah ngumpul di tangan, duitnya ada, tapi boleh nggak? Saya bilang begini kepada yang nanya, itu sebenarnya duit zakat apa bukan sih? Zakat Pak Ustadz. Zakat apaan? Ya zakat mal katanya. Iya zakat, semua zakat pasti mal. Iya kan, mal kan artinya harta. Cuman dari harta yang model apa? Apa dari emas, apa dari perak, apa dari hasil tanaman, apa dari hasil peternakan, atau dari hasil apa? Wah nggak tahu dah Pak Ustadz. Nah itu dia kuncinya. Kalau yang namanya zakat itu kan ada aturannya. Kalau nggak masuk kriteria zakat, nggak bisa masuk ke dalam rekening zakat. Kalau ditanya zakat apaan dia kagak tahu, ya berarti bukan zakat itu. Itu sedekah biasa, cuman dia aja kagak ngerti, dia bilang zakat padahal bukan. Ada orang sholat Pak jam 10 pagi tunggang tungging, kita tanya sholat apaan, nggak tahu, pokoknya sholat aja. Apa bisa kita bilang itu sholat zuhur Pak? Enggak lah, orang belum waktunya kok, ya kan? Berarti dia sholat bisa jadi duha, bisa jadi sholat mutlak, bisa jadi sholat apa kayak gitu yang tergantung niatnya kan. Tapi yang pasti bukan sholat zuhur. Kenapa? Belum waktu. Nah orang pada ngomong zakat. Saya tanya, ini zakat dari mana? Maksudnya zakat atas kewajiban zakat yang mana? Nggak bisa jawab Pak. Ya udah. Kapan waktu itu? Udah lama sih ya. Ramadan juga Pak. Ada seorang datang ke rumah saya bawa duit 10 juta. Dia bilang, Pak Ustadz kirim salam nih dari bos saya, kantor di Sudirman, ini ada zakat tolong disalurkan gitu. Saya bilang zakat atas harta yang mana? Waduh saya kurang tahu deh tuh Pak Ustadz, karena bos saya bilang zakat aja gitu. Saya bilang begini, gimana kalau diganti istilahnya sedekah? Soalnya ini majlis taklim saya ini lagi mau beli karpet nih gitu kan, adanya cuma tikar, mana bolong-bolong, mana banyak bangsatnya gitu kan, pengen ganti sama karpet yang cakepan dikit gitu kan. Kalau ente bilang ini zakat, kagak bisa saya pakai. Nggak apa-apa Pak Ustadz, pakai aja. Kagak bisa saya bilang, pakai aja. Makanya saya bilang ini bukan zakat, ini sedekah. Sono bilang sama bos ente, bawa nih duit sono, bilangin ini boleh nggak diganti istilahnya sedekah. Pak dia balik lagi, dia bilang nggak bisa Pak Ustadz, maunya bos saya ini zakat. Saya bilang kagak bisa saya terima. Kenapa? Saya bukan amil zakat, ya kan? Kalau ente mau nyari fakir miskin, cari aja sendiri sono. Lu kata gua amil zakat nyariin fakir miskin, kagak gitu. Dia telepon, Pak bos, kenapa? Kata Pak Ustadz kalau nggak diganti jadi sedekah
Dia nggak mau terima. Udah bawa pulang dah. Bawa pulang lagi tuh Pak 10 juta. Gitu. Salah sendiri dia, kenapa ngotot mau bilang zakat gitu kan. Dia bilang boleh buat beli karpet, tapi dia bilang maunya zakat. Nah kan susah nih Pak, orang kurang pinter tapi ngotot gitu Pak. Ya kan? Waktu itu yang kurang pinter saya bukan dia, saya yang kurang pinter. Aturan saya bilang aja, iya deh lu bilang apaan kayak ada zakat, tapi saya tahu ini bukan zakat sebenarnya. Kenapa? Orang kagak ada rumusnya, kagak ada hitungannya. Kalau saya tanya ini zakat atas harta yang mana? Wow, pokoknya saya mau keluar aja CSR. Cuman dia so aksi bilangnya zakat gitu. Nah tahun besoknya saya tanya, lu ada zakat lagi nggak? Gitu kan? Udah nggak Pak Ustadz. Ustadz sih dulu bilangnya katanya kalau nggak zakat nggak mau katanya. Jadi bos saya maunya zakat, tapi silahkan dipakai buat apa aja. Ini zakat silahkan pakai buat apa aja. Ini yang pinter siapa, yang bego siapa sih sebenarnya itu Pak? Gitu ya. Nah jadi besok-besoknya saya bilang, walaupun orang tuh bilangnya zakat, tapi kalau nggak pakai rumus zakat, ya namanya bukan zakat Pak. Gitu. Cuman dia aja gerecok gitu, dipakai namain zakat. Padahal bukan. Nah kalau emang dasarnya bukan zakat, boleh nggak kita beliin AC Pak? Boleh. Nah buktinya dia bilang, nih kalau saya beliin karpet boleh nggak? Boleh Pak Ustadz, atur aja Pak Ustadz. Nah kalau zakat mah nggak, bukan atur aja. Zakat tuh ada ketentuannya. Untuk ditarik dari yang memberi zakat, muzakinya itu ada ketentuan. Dan untuk disalurkan, didistribusikan ada ketentuan. Nah kalau dia bilang terserah, ya berarti bukan zakat gitu Pak, ya kan? Nah oleh karena itu beberapa amil zakat itu kalau nanya sama saya, boleh nggak zakat disalurkan kepada di luar dari 8 asnaf? Saya bilang kalau ente yakin ini memang bukan zakat, pakai aja. Tapi kalau emang ente tahu bahwa yang memberi itu dari awal niatnya zakat dan sudah sesuai dengan prosedur, berarti ente harus salurkannya sesuai dengan prosedur gitu Pak, karena udah ada ketentuannya, yang itu disebut dengan istilah fikih zakat. Zakat itu ada ketentuannya, tidak semua harta yang kita punya kena zakat Pak. Ya contoh gini, di zaman Nabi Pak, kalau ayatnya tadi kan jelas, punya emas nisabnya sudah, haulnya sudah, zakat. Perak gitu juga, nisabnya terpenuhi, terus haulnya terpenuhi, zakat. Tapi ada satu lagi di masa Nabi, alat pembayaran juga, bukan emas, bukan perak, namanya fulus. Kalau emas kan emas, ya kan? Kalau perak kan perak. Nah kalau fulus itu Pak, besi, murah dia, logam yang tidak mahal gitu ya. Nah itu nilainya emang rendah banget Pak. Sebagai ilustrasi aja, Nabi pernah satu koin emas itu titip kepada sahabat namanya Urwah al-Bariqi. Kata Nabi, Urwah, ini duit 1 dinar emas ya, 1 keping, tolong beliin kambing. Jadi seharga kambing itu kira-kira Pak. Nah kalau perak 1 keping itu kira-kira seharga ayam. Nah kalau fulus itu seharga telur ayam. Itu Pak, kecil. Nah yang kena zakat tuh hanya yang emas dan perak. Sedangkan yang fulus itu nggak kena zakat. Nggak pernah Nabi bilang kalau ente punya fulus jumlahnya sekian, ente kena zakat. Enggak. Jadi beda benda yang kita punya. Nah, yang satu bisa kena zakat, yang satu enggak. Contoh zakat hewan Pak. Kita punya peternakan nih Pak. Yang kena zakat cuma 3 doang Pak. Kambing, apalagi? Sapi, onta. Kalau kita punya peternakan ayam, biar kata ayamnya 10.000 ekor, itu kalau nilai asetnya 10.000 ekor Pak, dengan unta yang nisabnya cuma 5 ekor Pak. Mahalan mana tuh modal punya ayam 10.000 ekor sama unta 5 ekor? Mahalan ayam 10.000 ya kan. Nah ternyata tidak ada ketentuan zakat ayam. Ya sudah kalau gitu saya ternak ayam aja Pak Ustadz biar nggak kena zakat. Ya silahkan, emang nggak kena kewajiban. Nah kalau ternak onta 5 ekor Pak, itu udah kena zakat. Kalau sapi berapa? 30 ekor. Kalau kambing 40 ekor.
Kalau burung nggak ada Pak. Ya ternak misalnya burung puyuh gitu misalnya, ternak apa ikan misalnya, atau ternak udang, kan ada tuh orang tambak udang, ya kan, tambak miara lele misalnya dan sebagainya. Enggak, yang kena zakat cuma 3 itu aja. Nah kalau orang dari awal niatnya saya mau ternak tapi bukan yang 3 itu dah ya, ini aja ternak apa tuh bikin lobster gitu misalnya kan, ya silahkan. Ada zakatnya? Enggak ada zakatnya. Cuman kalau ente udah untung, duitnya banyak, nah nilainya lebih dari nisab emas ya 85 gram, nganggur nih selama setahun, itu yang dia keluarin. Tapi bukan karena dia punya ternaknya, tapi karena dia punya simpenannya. Begitu Pak. Dan semuanya sudah diatur lengkap detil di dalam kitab-kitab fikih, khususnya bab zakat gitu. Nah kalau nggak masuk kriteria berarti bukan zakat. Kalau mau dikeluarin, keluarin aja, atur aja berapapun, dan mau disalurkan ke dalam bentuk apa saja, santunan yatim ya. Terus kan ada nih Pak, kemarin tuh menjelang Ramadan ada gerakan bersih-bersih masjid, servis AC gratis gitu Pak, ya kan, masjid-masjid yang AC-nya udah kurang freon dan sebagainya diservis gitu. Boleh, duitnya dari zakat boleh nggak? Kalau zakatnya zakat bohongan nggak apa-apa. Tapi kalau zakat beneran, ya bukan buat servis AC. Nah tergantung nih, ini zakatnya zakat zakatan atau zakat beneran. Kalau zakat zakatan maksudnya ini bukan zakat, cuman dia bilang zakat. Ya bukan lah gitu ya. Karena bukan zakat, bolehlah dipakai buat apa saja yang penting bermanfaat, berkhidmat kepada kaum muslimin. Baik jamaah sekalian, lonceng sudah berbunyi, tandanya kita harus sudah berhenti, ya kan? Pakai tanya jawab Pak Taufik. Ya udah, nyok kita buka gelar kalau ada pertanyaan. Sekalian telah disampaikan sesuai pengantar memang sangat sekali, dan mungkin karena disampaikan ini ada penajaman yang ditanyakan. Silakan kita kasih waktu 3 Pak Haji Balani, Pak Haji Bala sekalian ini Pak ya, untuk teman-teman Pak ya pakai iman ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Alhamdulillah. Dulu saya juga sekarang itu ceritanya waktu saya nggak ada ini, saya gaji semua saya istri, makan istri maksudnya. Nah makan istri saya ini dia gaji Pak, usia sepanjang dia bisa duit dikasih dompetnya, gaji itu mantap, diselipin di situ kan, selipin di situ kan, dibeli emas, lemari di situ. Nah begitu dia dipanggil Allah, kira-kira 3 tahun yang lalu, kemarin dulu bukan boka, lemari sebenarnya ketemu. Iya. Nah, pertanyaan saya ini Mas, bayar zakatnya apa belum? Terus kenapa? Kena zakat apa enggak nih? Dari penghitung nih, masih ada 5 gram. Amplopnya banyak, kalau ditambahin ya cukup lah. Nah, jumlah misalnya cukup lah, kalau dia nggak cukup. Iya. Nah, apakah saya wajib mengeluarkan zakat itu, Ustaz? Iya. Saya ketemu ini. Iya. Nah, terus yang kedua, Saya jawab dulu kali Pak, biar saya jangan lupa. Ya Bapak mau tanya 2, 3 nggak apa-apa, cuman satu-satu gitu Pak. Satu dulu gitu ya. Nggak apa-apa, situ aja, ntar terusin lagi. Gini Pak, itu memang kalau bicara terpenuhi syaratnya zakat sih kira-kira terpenuhi Pak ya, kira-kira. Tapi gini Pak, nah ini penting nih, yang wajib bayar zakat adalah yang punya. Nah pertanyaan saya, yang punya siapa? Itu emas siapa? Emas bapak apa emas istri?
Nah ya, yang wajib bayar zakat dia, bukan bapak. Nah kan bukan punya bapak, ya kan? Punya istri. Oke, nah tapi kan yang punya kan sudah almarhumah nih. Kan nggak mungkin orang sudah wafat tapi punya harta. Berarti kan harta itu mesti diapain? Ya dibagi waris. Bapak salah satu ahli waris, tapi bukan satu-satunya. Kalau seorang wanita meninggal, dia punya suami, suaminya dapat berapa bagian? Pindah nih Pak, kita dari bab zakat ke bab waris gitu kan. Ya warisannya kalau suami mah dapat 1/4 dari total harta. Ada anak kan almarhumah, iya berarti 1/4. Kalau misalnya dia nggak punya anak tuh bapak dapat separuh dari totalnya. Nah kalau tadi bapak bilang emasnya ada 70 gram, sama duitnya taruh dah misalnya itu kena kewajiban zakat, tapi itu dibagi waris dulu Pak. Ya, bagi waris bapak sebagai suami dapat 1/4, sisanya 3/4 dibagi ke anak-anak. Nah kalau udah mencar-mencar begitu, masing-masing kan jadi punya tuh, bapak punya, anak punya dan sebagainya, masing-masing baru dihitung dengan hartanya dia, dengan harta warisan digabungin dulu, kena nggak zakat? Kalau emang kena, bayar, yang bayar bapak, bukan dari hartanya istri, hartanya bapak ditambah warisan dari istri, hitung lagi dulu gitu kan. Kalau memang terpenuhi kewajiban zakatnya, keluarin. Kalau enggak, ya enggak usah, karena bukan kewajiban zakat. Soalnya kan harta istri, seandainya dia masih hidup, dia wajib. Tapi karena dia udah enggak ada, hartanya dipecah, gitu kan. Nah pecahan-pecahannya kan jadi kecil-kecil. Dikasihlah kepada para masing-masing ahli waris. Suami dapat 1/4. Anak boleh tahu Pak ada berapa? 2, laki 2. Dua-duanya laki, ya berarti bapak dapat 1/4, sisanya berapa tuh? Tadi 3/4, ya kan? 3/4 pecah 2, gitu. 3/4 bagi 2 berapa sih Pak? Ya atur dah, hitung dah pakai kalkulator gitu ya. Nah, tar masing-masing kan udah punya duit juga nih, bapak kan punya simpanan, ya anggaplah bapak punya simpanan gitu kan. Digabung tuh Pak, 1/4 dari harta istri gabung sama harta bapak. Terus baru bapak ngitung zakat saya berapa. Jadi antara suami dan istri itu Pak, harta tuh masing-masing, jangan digabung buat ngitung zakat. Misalnya gini Pak, suami istri nih katakanlah dia nyari duit, lakinya nyari, bininya nyari, terus pada beli emas. Kalau dikumpulin emasnya emang ada 150 gram. 150 gram tuh kalau nisab udah lewat Pak, karena nisab kan cuma 85. Tapi pertanyaannya gini, ini emas milik berdua masing-masing berapa? Nah kalau 150 nih Pak, bagi rata katanya, 150 bagi 2 berapa? 75. Kagak ada yang kena wajib zakat, orang masing-masing 75. Kecuali bini bilang, punya saya 100 gram Pak Ustadz, suami 50, berarti suami nggak kena zakat. Yang kena zakat bininya doang, kan begitu. Karena kewajiban zakat itu sifatnya individu, bukan berdua. Enggak, kayak kita puasa Pak, suami puasa, bini puasa, enggak berdua. Kalau bisa berdua asik Pak, saya sama bini kompak, ya kan? Saya puasa sampai jam 12 siang, ntar jam 12 siang lu terusin gitu. Saya buka, enggak begitu. Masing-masing puasa dari subuh sampai maghrib, bukan berdua. Enggak. Tarawih, ya Allah 20 panjang banget. Udah saya sampai 10 aja, ntar yang 11 kesononya lu yang terusin. Ya enggak begitu Pak. Ya tetap tarawih 20 masing-masing 20, bukan berdua. Zakat gitu juga. Ya kan, zakat tuh masing-masing. Nah kalau masing-masing yang nggak tembus nisabnya, ya nggak wajib zakat. Zakat tuh nggak wajib Pak. Tapi siapa yang ngeluarin? Keluarin aja. Berapa persen? Allahumma turja. Ya Allah atur aja. Saya punya emas. Tadi misalnya bapak tuh emas dari bini kan taruh dah misalnya dapat duit 50 juta gitu misalnya kan, dihargai 50 juta. Kan belum nisab tuh Pak. Tapi saya kebelet nih pengen ngeluarin. Keluarin aja. Berapa persen? 49 juta juga boleh Pak, gitu. Biar sisanya cuma 1 juta doang, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi itu bukan zakat. Nah kalau bapak salurin ke saya beliin karpet, bodo amat, bukan zakat, kan begitu ya kan? Nah karena dari masuknya bukan zakat, keluarnya juga bukan zakat, nggak apa-apa. Tapi kalau masuk awalnya zakat, keluarnya mesti zakat juga, gitu ya Pak kira-kira. Oke, itu pertanyaan pertama udah selesai. Yang kedua, nggak apa-apa Pak, duduk aja udah nggak apa-apa. Ntar aus lagi. Alhamdulillah.
Ini istri saya kalau budgetnya sebenarnya saya sama saya pendapatan saya yang lain dari gaji, saya dari kelebihan kendaraan dinas, saya simpan, saya pada zakat, saya akan pensiun. Nah, pada waktu itu pemerintah BUMN terutama sama BUMN yang ada tambang, ikan tambang, yang memproduksi emas, saya beli saham. Nah, harapan nanti kalau saya pensiun, saya ada penghasilan. Betul. Jadi dividen itu, memang dividen itu cuma. Nah, pada waktu saya beli Antam itu, harganya begitu tinggi. Tapi yang berkembang Ustaz, naik turun. Sekarang harganya turun, boleh bilang anjlok lah sekarang. Dihitung-hitung sekarang, nilainya nggak sampai 8 gram emas. Itu waktu saya beli, lebih dari 8 gram. Karena saya rugi. Kalau dihitung-hitung ada pendapatan dividen yang saya terima beberapa tahun ini, dan bayar dividennya. Itu apakah sekarang ini saya menghitungnya itu berdasarkan harga beli atau berdasarkan harga sekarang? Harga sekarang. Iya. Baik. Udah, Pak? Oh, iya terusin. Iya, silakan. Kalau emas yang dipakai biasa, sama istri atau kita nggak boleh pakai emas. Iya. Orang Jawa boleh, Pak, Mas Jawa. Nah, itu kalau perhiasan kena zakat nggak bisa? Ya. Baik. Jadi gini, Pak. Sebenarnya istilahnya bukan perhiasan atau bukan. Cuman gini, Pak. Emas itu dikatakan wajib kena zakat di zaman Nabi ya. Memang dia bentuknya koin, Pak. Alias dia adalah alat tukar. Dia tuh uang gitu sebenarnya. Sebenarnya, Pak, emas itu uang di zaman Nabi itu. Jadi kalau disebut di Quran walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata, itu bukan perhiasan, bukan. Duitnya numpuk, Pak, duit. Jadi alat tukar, kalau kita ke pasar kita bayar pakai entuh. Nah, kalau kita sekarang, Pak, perhiasan, cincin, kalung, giwang, anting dan sebagainya. Bapak mau buka puasa nyari takjil, Pak, itu bayar pakai anting bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Bapak lagi naik mobil, ya bensin udah kurang nih, berhenti, Pak, di pom bensin, bayar pakai gelang, bisa nggak, Pak? Walaupun itu emas berharga, tapi dia bukan alat tukar, gitu, Pak. Jadi dikatakan itu emas sebenarnya karena dia adalah alat pembayaran, alat tukar gitu aslinya, ya kan? Tapi bentuknya adalah emas. Nah, zaman sekarang alat tukar bukan emas, rupiah, kertas, ya kan? Nah, maka kebanyakan ulama mengatakan bahwa ya kalau memang begitu kita udah nggak ngomongin emas, Pak, hari ini, yang ngomongin rupiah yang dikiaskan dengan emas. Adapun emasnya sendiri itu udah bukan alat tukar lagi karena bentuknya juga bukan koin kan, bentuknya anting, giwang dan sebagainya. Maka menurut kebanyakan ulama ya itu udah bebas, nggak perlu dizakatkan karena bukan uang menurut kebanyakan ulama kontemporer hari ini. Tapi ada juga sebagian ulama yang bilang ya itu juga emas juga, jadi ya daripada lontar nape-nape keluarin juga zakatnya walaupun bentuknya bukan emas gitu kan. Jadi jawaban saya itu khilafiyah. Cuman kalau saya nih secara pribadi wallahu alam, Bapak boleh pakai boleh enggak. Kalau dalam pandangan saya, kalau dia bukan uang, dia adalah perhiasan gitu ya, makanya istilahnya dipakai gitu kan, berarti kan bukan uang, Pak. Kalau mau duit tuh, Pak, 100 ribuan kita buat anting gitu, nah itu baru kena gitu kan. Nah, kalau dia emas tapi bukan uang buat bayar-bayar, ya nggak kena sebenarnya. Kalau zakatnya ya, Pak ya. Tapi kan saya bilang di luar zakat kan ada sedekah infak. Ya saya ini punya emas perhiasan, saya mau keluarin sedekahnya boleh nggak? Boleh, tapi itu bukan zakat. Sehingga uangnya kalau dikasih ke Amil bilangin ini sebenarnya zakat-zakatan doang nih. Kalau ente pakai buat nambahin keramik yang pecah sono boleh aja kan gitu kan, sah gitu istilahnya, karena bukan zakat yang asli gitu, zakat yang namanya doang, musamma bizzakah tapi walaisa bizzakah, bukan zakat sebenarnya, begitu ya Pak. Ada lagi Pak? Oh ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini orang pajak nih Pak, hati-hati kita ngomong. Sebetulnya saya mau tanya tadi udah terjawab Ustaz ya, masalah yang tadi At-Taubah 34-35 karena ancaman berat. Betul. Jadi orang tuh takut. Jadi bahwa itu
zahab wal fiddah itu, Iya. tapi kita tidak kebetulan nilai tukar. Ya. Nah, karena takut, jadi saya nggak tahu juga nih kan sekarang itu, jadi untuk pemikiran sekarang, ijtihad sekarang bahwa itu mewakili adalah aset. Ya. Yang menimbun aset, jadi yang ditimbun nggak hanya uang, bisa berubah bikin di aset, investasi rumah, tanah segala macam, itu tetap itu zakatnya. Seperti itu, tapi tadi udah jawab ya, kalau saya mau memperjelas lagi, saya lebih mengharapkan itu. Yang kedua masalah zakat fitrah. Tadi kan zakat fitrah. Iya. Nah kebanyakan kita ini kan zakat fitrah bisa dengan beras, bisa dengan uang. Iya. Nah kalau untuk beras itu kan untuk jumhur ulama 3 mazhab mengatakan tidak sah kecuali dengan Makanan. Nah, ya, ada satu yang Imam Abu Hanifah yang membolehkan untuk dengan kimah atau dengan uang. Nah, cuman kalau 3 mazhab, misal di kita mazhab Syafi'i itu kan dengan zakat fitrah itu dengan bukil balap dengan makanan pokok negeri setempat. Nah, Imam Abu Hanifah kan diperbolehkan asal apa namanya yang dinilainya itu adalah makanan yang dinaskan oleh Nabi, itu korma, zabib, kismis dan sebagainya. Nah sekarang di kita ini yang kalau beras sudah nggak masalah, yang uang ini kan rata-rata kebanyakan di kita ini yang diterapkan adalah boleh pakai uang, tapi nilai kunjung nilai makanan pokok di negeri setempat. Nah, jadi kalau misalnya itu di Imam Syafi'i dia nggak sah, Imam Abu Hanifah juga nggak sah karena nilai beras kita beda dengan nilai kalau misalnya korma atau kismis segala macam kan beda harganya. Yeah. Nah ini gimana satu lagi kalau udah sekarang kita udah berlaku seperti itu, apa ini ada perlu dikoreksi atau memang ada dalil yang Ya. Jadi gini Pak, kita ngawali dulu dengan istilah zakatul fitr. Secara bahasa zakatul fitr kata itu dari 3 huruf fa to ro. Fitrun itu artinya memang makanan, bukan fitrah, bukan. Kalau fitrah itu 4 huruf, fitrah itu artinya suci atau Islam atau fitrah gitu ya. Tapi zakatul fitr itu dari awal namanya sudah makanan. Jadi yang dikeluarkan adalah makanan, bukan duit, bukan harta. Dari awal tuh Pak ya. Prakteknya Nabi itu ya berbagi makanannya. Karena Nabi orang Arab, yang dikeluarin itu adalah kan makanan pokok orang Arab tuh roti. Yang dikeluarkan namanya itu gandum. Dia adalah qut baladihi ya, makanan pokok suatu negeri, tapi yang muddakhar, yang bisa disimpan lama, yaitu yang masih mentahnya. Bukan roti yang udah jadi, bukan, tapi yang mentahnya. Ya kalau roti berarti gandum, nah kan? Nah kita karena makannya nasi, berarti yang kita keluarin adalah beras, gitu kan? Berapa yang dikeluarin? Kalau dalam hadis disebutkan 1 so', so'an min burrin, so'an min sya'irin, so'an min tamrin. Syair, bur, kita terjemahin yang gampang gandum, nah gitu aja. Ya sebenarnya sih itu maknanya beda-beda Pak. Kayak kita kalau di Indonesia tuh kan antara gabah, padi, menir, apalagi tuh ya kalau kuritnya kan merang, kalau isinya doang tuh namanya beras. Kalau masih ada kulitnya namanya padi kan gitu ya. Nah bahasa Arab gitu juga, ada syair, ada bur, ada hintah dan sebagainya. Kita terjemahin gampangnya gandum dah gitu aja kan. Nah 1 sok itu berapa? Sok itu Pak dalam ukuran masa Nabi di Madinah nih ya, itu literan Pak. Ya kalau bahasa Betawi zaman dulunya 1 gantang. 1 gantang itu literan. Nah untuk bisa mengira-ira, jadi gini ada rumusnya Pak. 1 sok itu terdiri dari arba'atu amdad, 4 mud. Kalau kita bayar fidyah itu Pak, fidyatun ta'amu miskin itu 1 mud. Tapi kalau bayar zakatul fitr itu arba'atu amdad. 2 tangan kita tautkan. Gini Pak nih, diisi tuh sama gandum sepenuh-penuhnya, semunjung-munjungnya sampai tumpe-tumpe itu 1. Isi lagi. Penuh nih 2, isi lagi 3, terakhir nih 4. Nah 4 itu Pak itu 1 sok.
1 sok gandum, atau kurma gini, kurma penuhin nih semunjung-munjungnya, nah 1, 2, 3, 4, nah segitu. Nah dikonversilah ke zaman kita, sok itu kira-kira itu ya antara 3 liter, 3 liter setengah. Ulama kita di Jakarta rata-rata ambil yang gedenya aja 3,5 liter dah begitu ya kan. Makanya kita 3,5 liter tuh di mana-mana orang Betawi masjidnya tuh kalau bikin zakat fitrah berapa liter? 3,5 liter gitu kan. Nah cuman begini Pak, kalau di zaman Nabi bayar zakat pakai gandum, pakai korma itu yang paling gampang. Kalau pakai duit susah Pak. Kenapa? Karena yang dimiliki oleh Nabi dan para sahabat di dalam rumahnya, di dapurnya, di gudangnya ya gandum ya korma. Sama dengan orang-orang di kampung Pak, di desa-desa. Mereka kalau makanan punya Pak, tapi kalau duit itu rada susah. Ya kan? Teman saya dokter Pak, baru lulus dikasih tugas pedalaman Kalimantan Pak. Sinyal kagak ada, listrik kagak ada. Itu kalau ngobatin pasien jarang-jarang dibayar pakai duit Pak. Pulang bawa duren, bawa nangka, bawa ayam hidup, ya kan? Gitu. Kalau makanan dia punya, tapi kalau duit susah, gitu. Kurang lebih begitulah di Madinah di masa Rasulullah. Kalau bayar zakat pakai duit ribet, susah. Yang orang pada punya beras atau gandum itu Pak. Sama beberapa tahun yang lalu di kampungnya emak saya di Jogja itu kan masih ada orang ronda. Masih ingat nggak Pak zaman dulu orang ronda? Kalau dia ronda keliling kampung ngambilin itu Pak beras. Kalau kata orang Jawa namanya jimpitan. Beras sedikit-sedikit dikumpulin gitu. Tahun 70 kita di sini bikin nggak Pak? Nyari amal pakai kaleng black. Assalamualaikum, amal jariah, kaleng black Pak. Anak-anak pada ngider no, kampung-kampung gitu kan. Orang tuh ngasihnya bukan duit, orang ngasihnya beras gitu. Saya masih ingat Pak, zaman saya kecil masih SD kalau ada santri itu bukan santri Pak ya. Santri itu pengemis datang ke rumah, Assalamualaikum, minta-minta gitu. Kita nggak kasih duit Pak, kita kasih apa? Beras. Karena yang kita punya beras. Kalau duit mahal jatuhnya gitu kan, beras. Ya seperti itulah praktek di zaman Nabi. Orang tuh ngasihnya beras, ngasihnya gandum, bukan duit gitu. Di zaman itu gitu kan. Orang lebih prepare punya makanan mentah di gudangnya, di rumahnya ketimbang punya duit gitu istilahnya. Kakek saya di Jogja gitu-gitu Pak. Kalau dia mau ke pasar, dia nggak punya duit Pak, gabahnya aja dibawa gitu. Bawa ke pasar, dijual, ntar pulang jadi baju, ya kan? Dibeli radio, dibeli apa segala macam, dia bawa ke pasarnya bawa gabah itu Pak. Karena yang sebagai tabungan simpenannya dia itu, mudakharnya itu gabah. Kadang-kadang dia panen tembakau yang dibawa ke pasar, dia nggak bawa duit, dompetnya kagak ada isinya Pak, tapi gudang tembakonya penuh, gitu kan? Nah begitulah kehidupan di zaman Nabi, gitu. Nah di zaman Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau kan tinggal di Kufah. Kufah itu kota besar Pak. Dan orang wajar di rumahnya nggak ada makanan, tapi kantongnya banyak duitnya. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah berijtihadnya tuh gini Pak, nggak apa-apa, kasih aja duitnya buat dibeliin gandum, gitu Pak. Nah, cuman kalau kayak Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad bin Hambal, mereka tuh orang Madinah. Imam Asy-Syafi'i tinggal di Madinah, kemudian tinggal juga di Baghdad dan sebagainya. Beliau itu tidak mengatakan boleh diganti dengan duit, enggak. Udah kan ente memang punyanya gandum aja, kenapa harus diganti pakai duit gitu. Pakai duit tuh kalau emang ente nggak punya gandum, punyanya duit, tapi akadnya gantilah dengan gandum kan gitu ya. Nah bahwa nanti Imam Abu Hanifah mengatakan pakai duit tapi bukan pakai 1 sok tapi pakai emas dan sebagainya, itu ijtihadnya dia. Kita nih Pak, umat Islam di Indonesia kan mazhabnya Syafi'i, kita tetap 3,5 liter beras Pak. Cuman karena beras kagak ada di rumah kita, adanya di warung, duitnya ada di dompet. Nah gimana nih Pak, mau cara praktis apa mau cara 2 kali langkah? Kalau cara 2 kali langkah, kita ke warung, bang beli beras 3,5 liter, kasih beras ya kan, terus kita bawa ke masjid, takmir amil zakat, nih zakat saya, ke warung dulu ya kan, baru ke masjid gitu.
Nah, kalau kita mau yang praktis, kita bilang aja sama Amil, Mil, nih gue kasih duitnya, lu aja yang ke warung, lu beliin beras. Bisa nggak Pak? Bisa kan? Tapi memang akadnya yang dua, kerjaannya satu. Kalau yang tadi kerjaannya dua, akadnya satu. Pilih mana Pak? Kerjaannya dua, akad satu, atau kerjaannya satu, akadnya dua? Akadnya dua tuh gini, saya mau bayar zakat, cuman saya nggak punya beras, saya punyanya duit. Nah, ini duit gue kasih elu, bukan zakat, bukan. Tolong lu beliin beras buat gue. Setelah itu lu ambil. Kenapa? Karena itu adalah zakat dari saya. Bisa nggak diatur kayak gitu? Ya, kalau di zaman Al-Imam Syafi'i enggak. Kenapa? Ribet amat lu muter-muter. Nah kan lu punya beras di rumah, gitu kan? Nah kita enggak gitu Pak. Sekarang jangankan beras Pak, rumah saya Pak udah sebulanan ini nggak pernah ngebul dapurnya Pak. Dapur rumah saya itu nggak pernah ngebul. Cuman saya makan tiap waktu apa yang saya mau datang Pak. Karena bini saya punya HP. Mau apaan katanya? Sate ayam, tet, datang. Mau apaan? Rendang, tet, datang gitu Pak. Apaan aja pakai di tet doang Pak, gitu kan? Dapur nggak pernah ngebul Pak, gitu. Yang penting duitnya ada, kan gitu, ya kan? Jadi kalau memang sudah ada mekanisme taukil, wakilkan saja sama tukang ojek, lu tolong beliin beras di sono, gua kasih duitnya ntar lu kasih ke sono. Kan itu akadnya ada dua, pelaksananya satu, kan simple gitu Pak. Ketimbang kita ke warung dulu, kita beli beras, bawa pulang, udah gitu kita waktu sholat ke masjid kita teng-teng gitu kan dua kali kerjaan. Nah kalau emang berasnya cuma 3,5 liter nggak apa-apa. Nah kalau berasnya 3,5 ton kan ribet, ya kan? Kasih aja duitnya, ntar lu yang beli sono gitu kan, bisa begitu akadnya, bisa gitu, seharusnya bisa. Cuman kalau di kitab kuning belum ada tuh Pak mekanisme kayak gitu, belum ada. Sehingga para ustadz kita yang bacaannya kitab kuning bilang kagak boleh pakai duit, harus pakai beras. Nah kalau saya bilang ya pakai beras, kalau berasnya di rumah kagak ada gimana? Ngerampok? Ya kan beli dulu. Nah belinya pakai apaan? Pakai beras? Ya pakai duit lah, gimana sih? Ya kan kita nggak punya beras, kita disuruh bayar beras, kita beli dulu. Apa kita kasih duit aja, lu tolong beliin, ntar lu kasih sono, kan gitu. Nah sebenarnya bisa Pak mekanisme itu, ya kan, cuman di dalam kitab kuningnya nggak ditulis, karena kitab kuning kan ditulis di tahun berapa itu, ya kan. Sekarang mekanismenya gampang, tetap saya bayarnya beras, cuman saya nggak punya beras, kena beli dulu, saya transfer duitnya ke ente tolong beliin beras, kan berarti saya beras-beras juga bayarnya, kan begitu Pak. Nah kalau amilnya yang ngerti, siap, kalau beras ada bawa kemari, kalau duitnya ada ntar saya yang beliin, jadi selesai itu sebenarnya. Bisa nisabnya nggak ke nisab emas, nisabnya tetap beras, orang niatnya beras, cuman saya nggak punya beras, saya punya duit, beliin, tolong beliin beras dulu, kan gitu, selesai kan. Nah jadi silakan aja, tinggal amilnya harus rada ngertian dikit gitu, jangan bilang pokoknya nggak terima duit, terimanya beras doang. Ya susah, orang di rumah saya kagak ada beras gitu. Nah tinggal di situ nanti amilnya kalau pinter dia boleh dagang Pak. Beras kalau belinya lewat saya harganya beda sama warung gitu. Saya ngutip per liternya berapa, dagang Pak dia, bisa dengan dua akad. Akad pertama taukil namanya, akad yang kedua akad ya nyerahin zakat. Bisa sebenarnya, cuman emang itu nggak ada dalam kitab fikih klasik. Cari di Fathul Mu'in nggak ketemu, cari di apa namanya Fathul Al-Ghaya wa Taqrib nggak ada gitu ya. Tapi di zaman modern sebenarnya bisa diatur kayak gitu, begitu Pak kira-kira. Oke, ada lagi kah? Ya silakan. Ini lama-lama aus juga nih Pak ya. Iya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Andai kata kita itu menabung emas cukup lama, itu 50 tahun lah misalnya. Ya. Ya. Selama 50 tahun itu tidak mengeluarkan zakatnya. Kemudian di akhir waktu itu sudah dapat keterangan dari Pak Kiai tadi kali. Kemudian ternyata 50 tahun itu nilainya hampir sampai dengan emas yang sekarang masih tadi itu.
sebagian itu emas kita bukan? Emas kita. Iya, artinya kan itu ada segitu. Ah. Kalau kita tidak Bayar zakat, iya. zakatnya. Kemudian kita baru tahu informasi bahwa itu Iya. bukan. Iya. Nah seperti itu ternyata emas itu sebetulnya kalau dihitung 50 tahun yang lalu udah habis gitu. Oh. Cukup di Iya. tahun terakhir aja. Ustaz. Iya. Terima kasih. Ustaz. Jadi gini Pak, zakat itu kayak sholat. Begitu dia kena kewajiban, harus dibayarkan, harus dikerjain. Walaupun dia belum ngerjain, kayak sholat tuh misalnya orang kesiangan sholat subuh gitu ya. Nah itu tetap sampai kapanpun akan ditagih oleh Allah untuk membayar sholat. Puasa gitu juga kan. Mungkin dulu waktu masih SMP, masih SMA, udah balik ya, tapi nggak puasa gitu Pak. Sekarang gini hari ini umur udah 50-60 baru inget, ya Allah dulu belum bayar. Angus apa tetap kena kewajiban bayar? Tetap kewajiban bayar Pak, gitu kan. Berarti tetap harus puasa juga. Tinggal pikirin sendiri tuh berapa banyak tuh yang kagak dikerjain kan gitu ya. Tapi itu tetap wajib gitu. Nah, zakat kurang lebih sama Pak. Suatu ketika kita punya emas dan emasnya memang kena zakat, ya kan? Itu harusnya dikeluarkan sekian. Nah, kalau Bapak nggak bayarin sekian, Bapak punya utang sama Allah kan gitu ya. Sekarang emasnya udah bures, tetap masih kena bayar nggak? Tetap dengan hitungan zaman itu utang sama kita gitu loh. Nah kalau sekarang emasnya udah bures, berarti yang sekarang nggak wajib karena emasnya udah kagak ada. Tapi pada suatu ketika dulu punya harta yang kena kewajiban zakat belum bayar, angus apa enggak? Enggak angus, ya tetap kewajibannya segitu. Tapi saya udah nggak inget. Nah diinget-inget itu yang namanya muhasabah tuh itu Pak sebenarnya. Muhasabah tuh menghitung-hitung. Kan ada tuh kalau malam tahun baru ada muhasabah, nangis-nangis. Nangisin apaan? Kagak ada yang ditangisin. Nah, bukan muhasabah tuh bukan nangis Pak. Muhasabah tuh ngitung. Ya Allah dulu saya punya harta banyak itu aturan kena zakat tuh ya. Udah dihitung-hitung aja kira-kira berapa kenanya. Nah, itu jadi utang kita harus kita bayarkan. Walaupun sekarang kita udah miskin. Ya kalau yang sekarang udah miskin, sekarang nggak kena zakat. Cuman utang zakat saya dulu ada. Gini Pak, saya kasih contoh. Bapak dulu punya utang sama orang gitu, taruh dah 10 juta. Tapi nggak bayar-bayar Pak, duitnya kagak ada waktu itu ya kan? Nggak ada. Sebenarnya ada, cuman kita ngilang aja gitu Pak, ya kan? Nah sekarang nih Pak, kita udah jatuh miskin, boro-boro 10 juta gitu kan? Ada cuman buat nyambung hidup doang. Saya tanya, dengan keadaan kita miskin, utang kita mesti kita bayar nggak Pak? Tetap harus dibayar. Kalau Bapak nggak bayar, datang ajal. Ya di kuburan digebukin sama malaikat gitu loh ya kan. Nah kalau mau kepada yang kita ngutang, kita cari orangnya. Saya ngaku dah saya punya banyak utang sama ente ya kan. Dulu emang saya salah, saya khilaf aturan, saya bisa bayar cuman saya ngabur mulu. Nah sekarang saya baru ingat saya punya utang sama ente, tapi saya udah nggak punya duit apa-apaan gitu. Bisa nggak utang saya dianggap dadah lunas lah gitu misalnya. Kalau kita ngomongnya baik Pak, apalagi kita bawain martabak gitu kan, yang telurnya 3 gitu kan. Nah itu bisa jadi dia bilang, ya udah dah, gua sedekahin aja, mumpung di bulan Ramadan, anggap aja gua infak kan gitu Pak ya. Nego berhasil Pak, aman nggak? Aman. Cuman kalau itu utang sama manusia. Nah kalau utangnya sama Allah bagaimana? Nego aja sama Allah gitu kan. Ya kalau nego sama Allah nggak bisa Pak kalau masalah utang kayak gitu. Utang tetap utang, ya kan? Nah kalau udah gitu gampang Pak, datang ke amil zakat, wal ghorimin tuh saya tuh, gitu kan, saya punya utang, belum saya bayar, utang kepada Allah. Kenapa emang? Dulu saya kena kewajiban zakat, belum saya bayar, sekarang saya udah miskin, saya masih punya utang sama Allah, bisa nggak dibayarin itu? Jatuhnya jadi zakat juga, gitu kan? Nah pengurus amil zakat berapa emang utang? 10 juta, ya udah, ente udah saya bayarin. Nih duit 10 juta, siniin lagi. Apa? Ya bayar zakatnya, itu kan zakat kan, kewajiban zakat. Nah dia ambil zakat. Jadi kan muter aja di situ kan. Nah tinggal pinter-pinternya aja ngelus-ngelus orang yang jadi amil zakat gitu. Nggak keluar duit sama sekali, utang lunas. Karena yang dinego adalah amil zakat. Dia perwakilan dari Allah itu. Wajib bayar zakat, duitnya dari duit zakat. Kan santai itu Pak, bisa diatur kayak gitu. Nah makanya kalau ada yang jadi amil zakat boleh tuh Pak dibayar-bayarin gitu, ya kan?
Salah satunya adalah kalau kita punya utang di masa lalu kepada Allah dari zakat kita, sekarang kita nggak kuat bayar, kita bilang dari duit zakat kasih ke saya, ntar saya zakatin lagi, kan selesai, gitu, Pak. Gitu ya. Baik. Ya, satu lagi. Ya, dari perempuan itu sepakat tuh waktu ini sebenarnya berapa? Ya, kira-kira habis asar dah. Ya, ini masalahnya. Coba. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pencerahan zakat begitu luas ya. Ya. Cuman dari Iman cari tumpang ini masuk zakat dengan pajak. Zakat dengan pajak ya. Karena sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 itu banyak yang mengeluh pakai satu yang pertama, yang kedua itu pemerintah sekarang mengeluarkan zakat profesi kan. Ada zakat harta, zakat industri, zakat perniagaan, zakat ternak. Ya, sebenarnya yang lebih simpel itu seperti apa gitu, biar mengerti gitu. Sehingga lembaga-lembaga swasta di situ menjadi satu rumus gitu. Ya. Ini yang masalahnya bukannya zakat, sekarang mayoritas kita itu umat Islam. Itu yang menjadi dilema kan. Ya. Masalah itu saya pernah aktif di soal ibadah. Nah itu lambat gitu. Ya. Jadi mau pajak itu pakai. Ya. Makanya kita bersyukur berat nih. Kalau bisa pakai ini ya sering-sering lah gitu. Karena luas banget masalah zakat. Makasih Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada beberapa hal yang perlu kita istilahnya luruskan ya dalam anggapan di tengah masyarakat. Yang pertama tadi yang Bapak bilang, ada undang-undang zakat. Ya, zakatnya disebutin tuh macam-macam, ada profesi, ada zakat perusahaan, zakat ini itu dan sebagainya. Jamaah sekalian, disebut itu sebagai undang-undang. Kan undang itu kan payung hukum kan? Undang-undang kan payung hukum, biar lembaga-lembaga amil zakat ketika memungut itu nggak disalahin, makanya dia butuh payung hukum gitu. Tapi kalau Bapak periksa lagi tuh masing-masing undang-undang zakat itu, kalau dilihat dari segi yang muzakinya itu mengikat apa enggak Pak? Ada nggak hukuman, ancaman hukuman bagi yang tidak mengeluarkan zakat yang disebutin tadi itu? Ada nggak ancaman hukumannya? Ada nggak Pak? Nggak ada, nggak ada Pak, nggak disebut. Padahal kalau kita kembali ke fikih zakat yang asli di masa Abu Bakar, orang yang nggak bayar zakat diapain Pak? Divonis kafir, murtad, halal darahnya, dan Abu Bakar membangun pasukan perang yang sangat kuat untuk membunuh orang-orang yang tidak bayar zakat. Kenapa? Karena nggak bayar zakat kriminal dan hartanya halal dirampas. Yang harusnya dia bayar zakat dia nggak bayar Pak, halal. Hartanya dirampas oleh negara dan orangnya dibunuh. Itu kalau fikih zakat yang betulan. Nah, yang dipayungi oleh undang-undang zakat di Indonesia itu cuman kalau ada lembaga namanya amil zakat mungutin tuh atas nama zakat profesi, zakat ini, zakat itu dan sebagainya, yang dipayungin cuman agar mereka ngambilnya jadi legal. Ngambilnya jadi legal. Tapi kalau dari sisi yang berzakat, seandainya dia kagak mau, ada nggak ancaman hukumannya? Nggak ada. Nggak ada. Ya artinya itu bukan zakat itu sebenarnya Pak. Cuman pinjem istilah zakat buat nakut-nakutin umat. Lu kagak bayar zakat lu, gitu. Dosa lu, gitu. Nah kalau emang itu zakat dan dosa, harusnya tangkep Pak. Halal darahnya, penggal palanya, gitu Pak. Harusnya. Tapi bukti bahwa itu bukan zakat betulan adalah undang-undangnya cuma memayungi pihak amil zakat boleh nerima. Nah kalau orangnya bilang, ogah gua kagak mau bayar, kena nggak Pak dia hukuman? Atas dasar apa dia bisa diadili dan direnggut nyawanya oleh Al-Gojo? Nggak ada dasar hukumnya. Kenapa? Bukan kewajiban kok. Karena tidak wajib sebenarnya, gitu Pak. Kalau pajak Bapak kabur kena tuh Pak. Ya walaupun apa orang yang nggak bayar pajak, ntar kita tanya sama orang pajak, kriminal nggak sih?
Kriminal nggak? Orang nggak bayar pajak tuh bisa di penjara berapa tahun? Nggak ya? Itu cuman hukum perdata ya. Perdata paling di kiosnya atau di apanya ini belum bayar pajak kan gitu ya istilahnya gitu kan. Cuman gitu doang kan. Nggak pidana juga itu pajak. Perdata doang. Mungkin hak-hak warganya mungkin dicabut apa segala macam. Tapi kalau zakat aslinya di masa Abu Bakar itu lebih dari kriminal, Pak. Karena vonisnya adalah murtad, keluar dari agama Islam gitu. Itu sempat diprotes, Pak, sama Umar. Abu Bakar segitunya ente, dia kan muslim, orang dia baca syahadat, masih sholat 5 waktu, cuman kagak bayar zakat doang. Kenapa halal darahnya, kenapa kita perang? Kata Abu Bakar, zakat itu rukun Islam. Anda tidak bayar zakat dengan mengingkari kewajibannya, gugur keislaman Anda. Demi Allah, saya akan perangi mereka kemana aja kalau dia nggak mau bayar zakat. Itu zakat, Pak, ya kan? Nah sekarang, tapi gini, walaupun Abu Bakar memerangi, tapi Abu Bakar nggak bikin zakat profesi, Pak. Enggak ada zakat perusahaan, enggak. Ya zakat sesuai dengan fikih zakat yang kita kenal. Nah masalahnya zaman sekarang orang bikin zakat tambahan. Sebenarnya itu nggak kena zakat, dia bilang aja kena zakat. Pertanyaannya, dasarnya apa? Kok itu semua jadi kena zakat? Terus dibikinin undang-undang, dasarnya apa? Ya dasarnya pengen narik dana sebesar-besarnya dari masyarakat. Biar itu kelihatan legal, dibikinlah undang-undang zakat. Biar legal dari sisi yang ngambil zakatnya. Tapi dari sisi yang berkewajiban, kalau dia nggak bayar, nggak keluarin, ada nggak ancaman sanksi hukumannya? Tidak ada. Ya berarti sebenarnya secara fikih itu bukan zakat sebenarnya itu sedekah sebenarnya, infak. Kalau kita keluarin dapat pahala nggak, Pak? Dapat. Kalau kita enggak, dosa nggak, Pak? Ya kalau bukan zakat mah nggak dosa, Pak. Orang bukan kewajiban, gitu loh. Ya kayak gini, Pak. Bikin undang-undang. Siapa yang sholat tarawih 23 rakaat sampai selesai, sampai nawaitu saumagodin, akan diberikan penghargaan. Ya boleh-boleh aja, Pak. Tapi kalau orang kagak tarawih, Pak, boleh nggak? Ya boleh, orang kagak tarawih kagak wajib kok gitu kan. Boleh-boleh aja. Nah gitu, Pak. Jadi itu sebenarnya kayak sholat tuh ibaratnya tarawih, Pak. Bapak tarawih tiap hari cakep, ya kan? Bapak nggak tarawih gitu, males capek banget seharian. Sholat tarawih di rumah aja dah sama bini berdua. Bisa, nggak dosa, Pak. Nggak perlu dibakar rumahnya gitu istilahnya. Ya kan? Nah zakat gitu juga. Kalau zakat yang asli, yang original, yang sesuai dengan teks dalam Al-Quran dan hadisnya, begitu udah memenuhi nisab dan haulnya wajib. Cuman kalau yang ditambah-tambah, yang dibikin-bikin zaman sekarang oleh amil-amil zakat itu, saya tahu sumbernya kan dari Dr. Yusuf Kordowi, itu kan fiqh zakah gitu kan, dan di Indonesia oleh Basnas kemudian dibuat apa sampai jadi undang-undang gitu. Undang-undangnya untuk memproteksi pihak yang menerima zakat itu legal gitu, Pak. Sampai di situ. Tapi apakah kepada yang memberi zakat itu jadi wajib dan ada sanksinya kalau dia nggak keluarin? Enggak. Terus terang aja, enggak. Ya berarti kalau orang mau bayar ya bayar, alhamdulillah. Kalau orang nggak bayar, kira-kira kafir nggak dia? Ya enggak lah, orang nggak wajib kok gitu kan. Kurang lebih begitu, Pak. Baik. Ya untuk keadilan dari wanita mungkin menentukan berpemilu. Keadilan. Siang. Udah siang. Ini saya mau nanya lagi. Nah. Saya tidak tahu dari panitia zakat. Iya. Saya dari panitia zakat yang bertugas di masjid ini. Ya. Syarat-syarat jadi amil itu apa ya? Dan alhamdulillah di masjid Al-Barakah ada 5 orang yang sudah ditunjuk, yang sudah bekerja sekarang di masjid. Syarat-syarat tentunya apa aja? Dan tadi disampaikan oleh Pak Ali belum terjawab mengenai waktu itu kan investasi apa namanya berupa alat. Sekarang ini kan orang dalam masa sekarang ini orang berinvestasi. Ya. Investasi ada berupa emas, ada berupa rumah, ada berupa tanah. Nah ini apakah kalau diukur kan
sebuah tanah itu kan harganya 1,5. Ini apakah masuk yang kewajiban itu bisa. Ya, ya. Nah yang kedua dulu nih saya jawab ya. Jadi begini Pak, kalau pakai ya sebutlah fikih zakat yang kontemporer, karena semangatnya adalah sebisa-bisanya tarik dana zakat dari umat, gitu kan? Semangatnya itu Pak dari awal. Jadi kita pahamlah, berarti kalau Anda punya uang diinvestasikan jadi tanah, jadi rumah, jadi kontrakan, jadi apa dan sebagainya, berarti kena zakat nggak? Kena, gitu kan? Iya. Kalau pakai semangat zakat kontemporer, iya, itu kena zakat, gitu. Tapi kalau kita lihat basic aslinya di masa Rasulullah, Pak, berapa jumlah rumah yang dimiliki oleh Nabi? Berapa Pak? Nabi punya rumah berapa biji Pak? 9. Karena bininya 9, kan nggak dicampur jadi satu, ya kan? Aisyah punya rumah sendiri, ya Hafsah punya rumah sendiri, ya kan? Ummu Salamah itu semua punya rumah. Pernah nggak dengar Nabi bayar zakat atas rumah-rumahnya itu? Itu kan investasi Pak, enggak kan? Enggak. Para sahabat tuh punya kebun kurma banyak Pak. Kebun kurma itu investasi nggak sih Pak? Investasi, iya. Kalau zaman sekarang dibilangnya investasi Pak. Tapi ada nggak zakat investasi tanah ladangnya kurma? Enggak. Kalaupun ada zakatnya, hasilnya kan gitu. Tanahnya kena zakat nggak? Enggak. Itu aslinya Pak. Nah di zaman sekarang pemikiran-pemikiran amil zakat zaman sekarang adalah gimana caranya menarik dana zakat sebanyak-banyaknya. Nah maka akhirnya yang diinvestasikan pun walaupun fisiknya bukan benda yang terkena zakat, ya diasumsikan, ya dianggap, ya itu kena zakat juga lah gitu. Termasuk nisab Pak, ya kan? Diskusi saya dengan lembaga-lembaga amil zakat kan saya tanya, orang kalau gaji 20 juta itu kena zakat harta nggak sih? Kena Pak Ustadz. Nisabnya pakai apa? Pakai emas. 20 juta kan belum kena nisab. Jadi gini Pak Ustadz. Nah dia nerangin nih Pak, kan sebulan 20 juta, kalau dikumpulin setahun berapa dia bilang? Ya 20 juta kali 12 berarti kan 240 juta. Nah itu kena nisab gitu. Oh kalau 240 juta kena nisab iya, tapi nerimanya langsung 240 juta, ya kan? Dan nganggur nggak dipakai selama setahun, itu namanya nisab dan haul. Nah kalau nerimanya sebulan 20 juta, baru juga nerima, besoknya bures, nisabnya mana? Kita anggap aja, itu kita anggap namanya, fisiknya kan enggak. Ini kita zakat pakai anggapan apa pakai fakta? Saya lagi sholat asar nih jam 9 pagi Pak, anggap aja udah asar gitu. Kan kalau di Indonesia bagian timur udah asar. Ya lu hidup di sono apa hidup di sini? Hidup di sini, ya belum waktunya Pak. 5:30 udah buka. Udah maghrib belum? Belum lah. Enggak, kalau di Jayapura udah maghrib. Nah lu ke Jayapura sono. Nah lu di Jakarta bukanya ikut Jayapura. Bagaimana ceritanya? Gitu kan Pak. Tapi 5:30 kita pengen sholat, boleh nggak sih? Asalkan bukan sholat maghrib nggak apa-apa. Sholat aja. Sholat apaan kek? Sholat sunnah mutlak lah. Kan gitu boleh kan? Kalau kebelet pengen ngeluarin duit, keluarin aja. Tapi kalau Anda bilang ini zakat, nah, di sini kita ketemu titik perbedaannya. Anda maksain ini zakat padahal bukan, gitu. Problematikanya adalah kalau bukan zakat dipaksa zakat, duitnya masuk, mau disalurin buat zakat susah tuh, ya kan? Kenapa nggak bilang aja itu sedekah aja? Nanti kan ngeluarinnya buat sedekah kan gampang jadinya. Masuk gampang, keluar gampang. Nah, kalau masuk Anda cecer pakai zakat, keluarnya nggak bisa juga loh, percuma. Ngapain gitu? Mendingan udah dari awal udah sedekah aja, bukan zakat, gitu kan? Tapi kalau nggak dibilang zakat, orang pada nggak bayar. Itu cuman perasaan aja. Kalau nggak percaya tuh lihat masjid-masjid seluruh Indonesia, apakah dibangun pakai dana zakat? Enggak tuh, pakai dana receh, gitu kan? Pakai recehan itu, dan nggak pakai zakat, gitu. Satu lagi Pak, anggaplah orang pada bayar zakat dan duitnya banyak dari zakat itu Pak. Kira-kira kalau duit zakat udah banyak, terus gunanya apa? Kalau cuman buat 8 asnaf doang Pak, nggak banyak berguna, ya kan? Meningkatkan kesejahteraan enggak.
Mengentaskan kemiskinan apalagi? Enggak Pak. Jangan kita dinina bobo kalau dana zakat itu dikelola secara nasional kita akan keluar dari kemiskinan. Bullshit Pak, enggak ada. Belum pernah ada satu peristiwa di dunia ini sebuah negara makmur dan adil gara-gara ngelola zakat. Belum pernah. Sebutin satu aja negara yang makmur dan adil gara-gara mengelola zakat. Sebutin satu Pak. Saudi. Nah, Saudi itu makmur bukan karena zakat Pak. Karena apa? Minyak Pak. Minyaknya banyak, rakyatnya dikit, makmur Pak. Kalau Indonesia minyaknya sebanyak Saudi, makmur nggak Pak? Enggak. Kenapa? Rakyat kita 285 juta, makmur dari Hongkong? Enggak lah. Karena Saudi rakyatnya dikit, minyaknya banyak, makmur Pak. Kan gitu. Nah kalau rakyatnya 280 juta, minyaknya sebanyak Saudi, tetap aja kere Pak. Brunei Pak, minyaknya banyak tuh Pak. Karena rakyatnya berapa? Paling 3 juta, 4 juta, ya kan? Singapura, duitnya banyak tuh, dari jualan ini, jualan itu. Rakyatnya berapa? 4 juta. Iyalah. Qatar tuh, oil and gas, banyak itu duitnya, ya kan? Rakyatnya berapa? 3 juta Pak, dikit banget. Jadi kemakmuran tuh duit banyak, orangnya dikit, makmur Pak. Nah kalau kita Pak, seandainya duit kita banyak, bukan dari zakat pastinya kan, kita keruk-keruk orang dari zakat itu nggak akan bisa. Kita kan punya APBN berapa Pak? Berapa sih APBN kita? 3.000 atau 4.000 triliun? Bisa nggak ngumpulin duit zakat sampai 3.000 triliun? Kan nggak bisa Pak. Itu kan dari pajak itu, ya kan? Nah sebanyak itu Pak, tetap aja kita begini-begini aja. Kenapa? Karena rakyat kita 280 juta. Mestinya kita bom atom tinggal 3 juta, nah baru makmur Pak yang 3 juta. Kan begitu kan? Artinya kalau ngomongin zakat kok kemakmuran itu jauh Pak, nggak terbukti. Nah ini banyak teman-teman saya ustadz-ustadz tuh pada ngomong begitu Pak. Kalau zakat kita kelola insya Allah makmur. Enggak. Di zaman Nabi pun kemakmuran para sahabat bukan karena zakat, bukan, tapi karena pemasukan yang lain. Dari mana Pak? Umat Islam, para sahabat di masa Nabi ketika makmur itu sumber dananya dari mana? Zakat. Dari mana? Ghanimah, harta rampasan perang. Perang Badar, masuk banyak. Perang Uhud, banyak. Perang Khandaq, perang Khaybar, wah itu banyak Pak. Dari zakat enggak. Jadi zakat itu bukan mengentaskan kemiskinan. Zakat itu kalau ente udah makmur, udah kaya, duitnya lebih numpuk nggak kepake, ente bayar zakat. Dah gitu doang. Tapi zakat itu tidak bisa mengentaskan kemiskinan. Belum terbukti satupun sepanjang sejarah Islam dari zaman Nabi sampai gini hari ada sebuah negara makmur semata-mata karena ngumpulin duit zakat. Enggak. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang katanya zakatnya bagus, yang katanya nyari mustahik udah nggak ada, jangan dikira bahwa itu cuman dari zakat. No, enggak. Pemasukan khilafah Bani Umayyah, beliau kan Bani Umayyah kan, wah itu dari semua sektor Pak. Ya, dari pertaniannya, dari peternakannya, dari banyak hal. Kaya raya itu emang kerajaan atau khilafah Bani Umayyah. Zakatnya jalan juga sih memang gitu kan. Nah kalau di kota khusus Damaskusnya hampir tidak ada mustahik orang miskin lalu dilempar keluar, ya memang itu fakta sejarahnya. Tapi jangan halu Pak, bahwa makmurnya khilafah Bani Umayyah semata-mata karena ngelola zakat. No, enggak. Nah jadi kita ngelola zakat itu bukan buat kemakmuran Pak. Ngelola zakat karena itu perintah Allah, gitu aja. Sama Pak, jangan berpikir kalau kita puasa kita akan sehat. Kalau puasa sehat, kalau nggak sehat berarti nggak puasa-puasa. Enggak, itu salah satu hikmah aja. Kalau kita puasa kita sehat, tapi yang puasa dan sakit banyak nggak? Banyak, ya kan? Bahkan kalau sakit boleh nggak puasa malah. Jadi jangan kejiret dengan ungkapan kita sendiri. Siapa yang puasa sehat? Alhamdulillah kalau bisa sehat dengan puasa, cakep. Tapi kalau orang puasa dan sakit, mendingan puasa apa mendingan nggak usah puasa? Orang sakit Pak, ya sebaiknya nggak usah puasa lah. Jangan dibilang puasa itu sehat, ya enggak. Kalau emang dia sakit aja, ya udah nggak usah puasa. Ganti nanti di hari yang lain. Sholat bisa mengatur disiplin waktu, sholat bisa mencegah keji dan mungkar. Iya, tapi biar bagaimanapun perintah sholat ya perintah sholat. Masalah keji dan mungkar nggak teratasi itu bab yang berbeda. Tapi kita tetap sholat.
Nah, zakat gitu juga. Masalah kemiskinan nggak terasi, nggak apa-apa, biarin aja karena emang negara kita punya masalah, pemasukannya dikit, rakyatnya kebanyakan. Zakat mah kita wajib zakat aja. Sesuai dengan prosedur, zakat harus keluarin. Kalau nggak menyelesaikan masalah, memang bukan peranan zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Gitu ya Pak ya. Udah kan cukup ya sampai di sini. Nih kalau kita terusin nggak ada habisnya Pak. Ya. Kita tutup dengan doa kali ya. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya buat orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lipat gandakan ganjaran pahala amal mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Kita semua yang ada di sini, semoga Allah bukakan pintu rezeki kita yang selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Allah berikan kesehatan pada kita, kekuatan, keafiatan. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang terus istiqomah dalam menjalankan agamanya. Semoga pada akhirnya Allah kumpulkan kita bersama Nabi kita di dalam surganya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.